Halo Zoomers, terima kasih sudah mengklik video ini dan mari kita amati dunia makro dan mikro yang di sekitar kita. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai alat yang digunakan dalam pengamatan di channel Zoom In dan Zoom Out. Oke, alat tersebut adalah mikroskop cahaya ya, tipe monokuler ya, dengan series EXP12. Oke, Zoomers bisa lihat di sini ya. Oke, mikroskop ini ya adalah mikroskop yang lazim ya atau banyak ditemui di laboratorium sekolah ya, yang mana mikroskop ini juga dikenal dengan istilah mikroskop siswa gitu ya. Nah, tapi mikroskop ini ya menurut saya performanya cukup baik ya ketika mengamati dan bisa memberikan gambaran dan perbesaran yang sangat baik dalam pengamatan. Nah, seperti yang para zoomers lihat ya di video pengamatan sebelumnya, itu saya menggunakan mikroskop ya tipe EXP12 ini. Oke, mikroskop ini ya saya beli dengan harga di rentangan 1.250.000 sampai 1.500.000 ya. Rentangan harganya seperti itu ya di marketplace online yang ada di Indonesia ya. Para zoomer bisa cari di sana seperti itu. Mikroskop yang kita dapat ya dengan series EXP12 ya. Jadi ketika sampai ya mikroskopnya ya, kita dapat dua lensa okuler ya. Kita dapat dua lensa okuler yang perbesaran 10 ya, lensa okuler yang sebelah sini ya di dekat mata pengamat dengan perbesaran 10 dan dengan perbesaran 12,5. Nah ini lensanya kita dapat yang 10 sama 12,5. Ini yang pertama kali kita dapat gitu ya dari case-nya. Nah, case-nya itu sendiri, ini biar para zoomer bisa lihat ya, ini case-nya. Ini case dari mikroskop ini. Nah, adapun yang ini ya. Adapun yang ini, nah ini saya beli ya untuk yang ini saya beli sendiri ya. Ini perbesarannya 16 kali ya. Nah, ini tiga yang ori ini ya, dia dua yang ori ini dia itu terbuat dari metal gitu ya. Nah, sedangkan ini dia plastik ya. Tapi kacanya ya, lensa yang dalam itu memang dari kaca ya. Nah, nanti kita akan review ya apa perbedaannya antara perbesaran 10 ya, 12,5 dan yang 16. Perbesaran yang paling sering saya gunakan ya di lensa lensa okuler itu adalah yang perbesaran 10 kali. Kemudian ya, apa yang kita dapatkan lagi ya? Kita dapat 3 ya. Kita dapat 3 lensa objektif ya. Itu yang perbesaran 40 ya. Kemudian yang orinya ya, perbesaran 40. Kemudian yang perbesaran 10 ini ya. Coba kita lepas dulu. Nah, ini perbesaran 10 ya, terlihat ya. Nah, kemudian sama yang perbesaran ini yang saya dapat yang dari pabriknya ya. Itu yang perbesaran 4 untuk yang lensa objektifnya. Nah, sedangkan ya di sini tak ada nih ya. Ada yang perbesaran 100 ya. 100 nih. Itu saya beli terpisah gitu ya. Jadi yang datang ya. Jadi yang datang yang memang originalnya untuk lensa itu, untuk yang lensa objektif itu perbesaran 4 ya, 10 dan 40. Sedangkan yang okulernya itu dapat 2 ya, perbesaran 10 dan perbesaran 12,5. Nah, seperti itu. Mikroskop ini ya masih menggunakan tipe penjepit preparat yang ya, tipe penjepit preparatnya masih yang seperti ini ya. Nah, ya kekurangannya ketika kita ingin menggeser objek ya, preparatnya itu harus manual gitu, harus kita geser, mempaskan ya.
untuk di lensanya itu sendiri ya, preparatnya harus diinikan secara manual, dan juga ini masih menggunakan mikroskop cahaya ya, yang mana sisi ini ya, kita lihat dulu sisi mikroskop cahayanya ada yang cekung ya, dan ini yang datar. Nah, dan kekurangannya ya memang harus ada cahaya ya yang cukup untuk dilakukan dalam pengamatan. Nah, biasanya kita menggunakan ini ya, yang bagian cekung ya, cermin cekungnya gitu. Jadi dia mengumpulkan cahayanya yang banyak ya, cukup untuk digunakan dalam pengamatan. Nah, namun kalau misalkan cuacanya mendung ya atau apa ya, itu kita tidak bisa menggunakan pencahayaannya ya. Kita tidak bisa melakukan pengamatan jika suasananya tidak mendukung, seperti itu. Oke, untuk body ya, mikroskop ini dari metal ya, dari metal ini case-nya, dan ya pengatur dan diafragmanya ya, diafragma putar ini. Nah ya, jadi kita harus memilih sendiri ya untuk cahaya yang digunakan dalam pengamatan ya, besar intensitas cahaya yang digunakan dalam pengamatan. Beda kalau mungkin ada yang mikroskop yang bisa diafragmanya bisa buka apa namanya, yang kayak iris mata gitu ya, bisa buka ya, tutup sendiri kayak shooter kamera gitu ya, tapi ini harus putar ya. Nah, putar dengan lubang-lubang yang sudah di cetak di sini gitu. Oke, untuk pengamatan ya, ini sudah saya modif dengan menambahkan ini mechanical stage ya. Jadi mechanical stage ini saya tidak perlu lagi mengatur ya preparatnya, mempaskan lagi ya. Saya tinggal geser ini saja ya. Dan ini menurut saya jauh lebih baik. Nah, mikroskop dengan mechanical stage yang tipe ini itu adalah EXP13A gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan mikroskop yang tipe EXP13A itu udah dengan mechanical stage-nya, walaupun juga masih dengan cahaya gitu ya, dengan cahaya dengan menggunakan cermin gitu. Nah, untuk mengatasi permasalahan itu ya, untuk menutupi kelemahan dari cermin ini ya, saya menggunakan sumber cahaya dari ini ya. Nah, ini saya beli terpisah gitu ya. Nah, sebelumnya saya juga ada yang tipe halogen, tapi kekurangannya yang tipe halogen itu cepat panas gitu. Nanti kita akan review sama-sama di sini ya. Untuk pencahayaan yang digunakan dalam mikroskop seperti itu. Nah, jadi untuk menutupi kelemahannya saya menggunakan tipe pencahayaan ya, pencahayaan dari sumber cahaya seperti ini. Nah, sedangkan ya bagaimana cara mengambil rekaman ya dengan menggunakan mikroskop tipe ini ya. Saya menggunakan ini ya, stage yang penjepit kamera dengan tipe yang seperti ini ya. Jadi ini ditaruh di atas ini ya, taruh sini, dikunci ya, menyesuaikan dengan apa namanya, dengan lensa okulernya. Setelah dikunci ya, kita letakkan kamera di atas sini. Nah, jadi seperti inilah ketika saya mengambil gambar dengan menggunakan kamera seperti itu, kamera handphone, dan hasilnya cukup baik menurut saya, dan Zoomer bisa lihat sendiri hasilnya di video-video pengamatan saya yang ada di channel ini. Oke, kira-kira seperti itu Zoomers untuk review dari alat yang saya gunakan ya, mikroskop tipe EXP12 ini ya. Nanti kita akan review alat-alat yang lain ya. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk menambah semangat
kita dalam membuat konten-konten edukasi mengenai dunia makro dan mikro yang di sekitar kita. Oke, Zoomers, terima kasih dan sampai jumpa lagi di video kita selanjutnya. Bye-bye.